Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama diizinkan oleh Tuhan dengan waktu yang terbatas. Biarlah Tuhan sendiri bekerja melalui kelemahan-kelemahan kami, keterbatasan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, pikiran kami, perasaan kami, maupun di dalam diri hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, dalam liturgi Anglikan itu yang disebut ibadah adalah ibadah perjamuan kudus. Pertanyaannya, kalau tidak ada perjamuan kudus seperti ini, nah di liturgi kita itu ditulis ibadah sabda. Jadi ibadah sabda ini itu penekanannya itu adalah pada pemahaman firman Tuhan. Jadi kalau saudara mulai tadi dengan pujian, nyanyian, dan kemudian langsung membaca perjanjian lama, perjanjian baru, dan kemudian masuk ke dalam renungan firman Tuhan, memang itu adalah intinya. Ya. Nah tetapi kalau dalam perjamuan kudus itu lain lagi. Itu kita akan masuk di dalam partisipasi kita dalam penderitaan Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Seakan-akan begini, bagaimana kita ini bisa menyatu dengan Dia? Itu di dalam satu persekutuan yang disebut dengan perjamuan kudus. Disitulah kita dapat ikut bagian di dalam tubuh Kristus dengan apa? Mengambil atau menerima, lebih tepat, menerima roti, hosti, dan kemudian menerima anggur sebagai darahnya. Tapi kan itu hanya roti dan anggur, betul. Akan tetapi iman kita mengatakan bahwa inilah tubuh dan darah Yesus. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, kita tidak boleh main-main dengan penerimaan perjamuan kudus ini. Sebab banyak di antara mereka yang sakit, dan beberapa di antara mereka juga mati. Nah itulah sampai sejauh itulah sakralnya perjamuan kudus itu. Pertanyaannya, boleh enggak kita buat asal-asalan di rumah? Saudara sekalian, perjamuan kudus itu adalah satu warisan. Ingat, perjamuan kudus itu adalah warisan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Anda dan saya bersyukur, karena apa? Anda menerima perjamuan kudus ini dari warisan itu. Mulai dari mana? Dari Yesus, para murid, lalu murid-murid itu menyebar, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syria, itu gereja ortodoks, ada yang ke Inggris, itu ortodoks Inggris. Dari Inggris itu kemudian menyebar lagi sampai ke Indonesia. Dan kita adalah bagian dari situ. Saya bertanya, apakah gereja lain itu sah atau tidak? Saya sendiri tidak tahu, karena hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Anda berada di dalam satu kepastian. Anda berada di dalam satu kepastian. Nah, saudara-saudara sekalian, karena ada juga beberapa saudara kita yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini dari Zoom, ya. Selamat datang yang saya lihat baru kali ini masuk, ya, ada beberapa ya. Yang menjadi tema kita hari ini adalah jalan hamba dan pintu sempit. Ya.
Ini kita dimulai tadi dengan pintu tertutup, lalu membukanya juga susah, harus pakai Gojek, tapi puji Tuhan kita bisa masuk. Dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 dan Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang apa yang dibacakan atau dikatakan oleh Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Ini banyak orang gak suka. Karena apa? Karena orang lebih suka dengan jalan yang lebar. Saudara sekalian, waktu Yesus mengatakan, dia sedang mengguncang cara berpikir orang banyak. Sebab manusia pada dasarnya lebih suka jalan yang lebar dan mudah. Jalan yang cepat dan nyaman. Bukan jalan yang sempit dan sulit. Kan saya ikut Yesus itu supaya dapat kemudahan. Kan begitu juga dari doa-doa yang kita suka dengar, apakah di televisi atau di mana-mana atau dari orang lain. Yaitu bahwa saya mengikut Tuhan agar supaya saya dimudahkan, digampangkan. Saudara sekalian, kelihatannya bahwa Yesus tidak bermaksud seperti itu. Malah dia berkata, berjuanglah. Tentu saudara katakan, bukankah kita ini sudah dipilih oleh Tuhan? Bukankah Tuhan menciptakan kita manusia? Selalu dikatakan ketika dia menciptakan semua ciptaan di dalam dunia ini termasuk manusia, bahkan manusia dia tutup dengan sungguh amat baik. Yang lain, ciptaan ini baik, ciptaan ini baik, baik dan baik. Lalu ketika menciptakan manusia, Tuhan bilang sungguh amat baik. Kalau sudah sungguh amat baik, kenapa kita masih banyak kesulitan? Malah disuruh untuk berjuang. Mereka lupa bahwa walaupun ciptaan itu sudah baik, Tuhan masih kasih satu perintah. Untuk apa? Memelihara, menjaga taman itu. Ada perintah untuk memelihara. Jadi kita itu adalah bagian dari pemeliharaan sebagai tugas dari Tuhan kepada kita. Jangan kita katakan bahwa saya kan cukup sehat ya. Nah, iya sehat. Tapi apakah kita masa bodoh? Rawat tubuh kita. Apakah kita katakan otak saya pas-pasan? Ya sudahlah. Belajar. Asah itu otak dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus dalam firman-Nya, dia tahu bahwa jalan sempit itu menuju kepada kehidupan. Tentu kehidupan yang lebih baik. Seorang bayi lahir tentu berjuang juga. Bagaimana dia mendapatkan minuman, bagaimana dia mendapatkan makanan, walaupun perjuangannya itu dengan tangisan. Nah, sampai dewasa juga kita masih ada tangisan. Kita berjuang untuk menjadi lebih baik. Dan jalan itu bukan hanya sekedar jalan moral atau kebaikan, tapi jalan yang ia tempuh sendiri, jalan yang disebut di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11, yaitu jalan hamba Tuhan. Apa jalan hamba Tuhan itu? Jalan hamba Tuhan itu adalah jalan mendengar, kemudian taat. Sesudah taat, diberkati? Tidak. Diberkati dengan penderitaan. Dan akhirnya jalan hamba Tuhan itu adalah dimuliakan. Ini adalah jalan yang ditutupi oleh, sebutlah, kuasa-kuasa yang tidak suka dengan kebenaran. Kalau mau disebut dengan kuasa iblis boleh juga. Iblis menyediakan banyak kemudahan, tapi menjerumuskan. Saya tidak perlu sebut organisasi atau gereja mana. Tetapi di sana disediakan banyak kemudahan, kompromi. Termasuk di dalam gereja kita juga ada
oknum-oknum tertentu, pimpinan tertentu yang kompromi dengan dunia. Misalnya kompromi dengan LGBT. Itu kompromi. Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang di luar ini bagaimana? Sekali lagi, itu adalah penyimpangan. Itu adalah penyimpangan. Yang perempuan pengen jadi laki-laki, yang laki-laki pengen jadi perempuan, dan sebagainya. Kita sudah banyak dengarlah itu. Ya. Tapi bukan berarti ketika masuk di dalam pernikahan lalu kemudian sesama jenis dipersatukan. Ini ada jalan kompromi. Saya kasih tahu ya. Kalau Anda melihat atau berteman dengan orang yang mempunyai kelainan seperti itu, Anda perlu mengasihi dia, mendoakan dia, karena dia juga berjuang dengan itu. Atau tidak usah jauh-jauh lah. Ada orang yang kita lihat kok mengalami gangguan mental, tidak boleh diketawain. Karena apa? Dia juga bukan rencananya untuk menjadi seperti itu. Dia itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Supaya Anda dapat melihat bahwa Anda lebih baik, Anda dapat melihat Anda lebih kuat, Anda dapat melihat Anda lebih normal, lalu Anda banggakan itu? Oh tidak. Anda katakan Anda lebih kuat, Anda lebih kaya? Oh tidak. Anda dikasih anugerah kekayaan oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Anda dikasih kesehatan untuk menolong orang yang tidak sehat. Anda dikasih kenormalan untuk menolong yang abnormal. Itu panggilan kita yang Tuhan berikan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita disuruh menjadi seorang hamba. Waktu lalu kita berbicara tentang hamba yang tidak berguna. Anda menjadi hamba yang berguna ketika Anda mau taat dan mau menerima akan penderitaan seperti Yesus juga menderita, bahkan dia mati. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesaya menulis begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya aku tahu memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Nah ini lebih jelas lagi kan. Anda dan saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Oke ya. Dipilih sebagai apa? Murid Tuhan. Murid itu adalah seorang yang berdisiplin. Disciple, disiplin. Anda dikasih kekuatan untuk taat. Dikasih Roh Kudus dalam diri saudara. Yaitu Roh Tuhan sendiri, Roh Kristus. Agar supaya Anda itu diberi kekuatan untuk taat. Dia membangunkan telingaku setiap pagi untuk mendengar seperti seorang murid. Oleh karena itu, saudara bersyukur kalau saudara boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk apa? Untuk masuk STT Saint Paul Bandung. Karena apa? Karena moto kita adalah dimuridkan untuk memuridkan. Diajar untuk mengajar. Dikuliahkan untuk bisa mengkuliahin orang lain. Itu panggilan, itu baru panggilan. Tapi kalau Anda cuma sampai pada sarjana dan dapat ijazah, itu tujuan Anda, saya kira Anda salah panggilan. Salah. Kita harus merubah, mungkin Anda berpikir, ada yang bilang begini sama saya, ngapain Pak Yopi ambil doktor lagi? Sudah lewat umur kadaluarsa. Saya cuma bilang, saya kuliah ambil doktor itu bukan untuk sebuah ijazah. Saya mau belajar. Bahkan setelah dapat ijazah dan sesudah diwisuda pun masih terus berpikir, mengasah otak, membaca buku dan belajar. Rasanya nggak cukup. Cuma saya nggak mau ambil lagi dokter yang ketiga, saya nggak mau lagi. Karena apa? Nanti orang bilang,
Ngapain ngumpul-ngumpul itu? Enggak, saya mau belajar. Kalaupun Anda dapat sarjana dan dapat doktor, dapat master, tapi Anda enggak belajar, lebih baik Anda enggak punya titel apa-apa, tapi Anda belajar. Betul ya Pak Max ya? Dia belajar terus. Pak Tumpal belajar terus ya? Iya, dia belajar firman Tuhan. Itu warta jemaat dia bawa, dia baca lagi. Itu dia belajar. Kekhawatiran kita, keprihatinan kita di bangsa kita ini adalah orang rame-rame cari sarjana. Uang dibuang segitu banyak untuk sehelai kertas ijazah. Tapi sesudah itu, dia selesai, dia nganggur. Saudara sekalian, kita tidak boleh mengikuti sistem itu. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu. Di sini kita melihat sosok hamba yang setia mendengar firman Tuhan. Dia tidak berbicara atas nama dirinya sendiri. Dia tidak berbicara bahwa saya sudah sarjana dapat ijazah. Tetapi sebagai seorang murid yang setiap pagi membuka telinga mendengar suara Tuhan. Tiap hari dia belajar. Kalau Anda mau stop suatu hari untuk kuliah di STT Saint Paul, bisa saja. Tapi Anda harus pastikan bahwa tiap pagi, tiap hari, tiap saat Anda belajar firman Tuhan. Alkitab tersedia di mana-mana. Anda katakan saya tidak bisa beli Alkitab, Anda punya HP. Bukalah Alkitab di sana. Cuma sayang yang versi baru, terjemahan baru versi 2, belum masuk ya? Belum masuk? Sudah masuk atau belum? Sudah kan? Sudah. Ya, sudah masuk. Saya punya. Tapi baru perjanjian baru. Tapi itu sudah masuk, sudah ada. Ya. Nah, dalam zaman ketika banyak orang ingin didengar, panggilan Anda sebagai seorang murid justru memilih untuk mendengar. Kalau Anda punya karakter Kristus, yaitu dia mau mendengar. Anda itu adalah seorang konselor kawakan karena mau mendengar. Anda mau mendengar. Tapi kalau Anda hanya ingin untuk didengar, Anda jadi sakit. Anda sakit. Orang yang hanya ingin didengar adalah orang yang mengalami gangguan, sakit, ingin diperhatikan. Tapi enggak apa-apa. Kalau memang dia untuk didengar dan untuk diperhatikan, itu juga tidak salah. Karena apa? Karena dia disediakan oleh Tuhan bagi Anda untuk Anda bisa melayani. Tetapi jangan terus seperti itu. Dia harus dibimbing agar dia pun menjadi murid Kristus yang mau mendengar. Dalam dunia yang sibuk saat ini, mereka banyak berbicara tentang hak. Tapi Yesus, seorang hamba, justru berbicara tentang ketaatan. Ketaatan ini bukan ketaatan buta, tetapi ketaatan yang lahir dari kasih. Ia mendengar karena ia percaya, ia taat karena dia mengasihi. Sekali lagi, seorang murid memilih untuk mendengar. Seorang murid memilih untuk taat. Seorang murid memilih untuk melayani. Saudara sekalian, coba kita lihat di dalam ayatnya yang kelima dan ayat ke-6 dari saya tadi. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Dia membuka telinga dulu. Ya,
Sebelum dia buka mulut, dia buka telinga dulu. Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Saudara, ini adalah gambaran dari seorang hamba, seorang murid, seorang Kristus yang tidak hanya taat ketika keadaan baik, tetapi taat ketika ketaatan itu membawa kepada penderitaan, pada kesulitan. Dia tidak lari, dia tidak berontak, dan tidak menyembunyikan wajahnya dari penghinaan. Dan Yesus menggenapi nubuatan ini ketika ia sendiri memberikan punggungnya untuk dicambuk, wajahnya diludahi, dan akhirnya dia disalibkan. Dia tidak melawan. Karena apa? Kasih Kristus itu yang ada di dalam dia, itu lebih kuat daripada kekerasan. Sekarang kita melihat dalam Lukas pasal 13. Yesus berbicara kepada orang-orang yang merasa dirinya sudah puas dengan keagamaan yang dijalankannya. Mereka berkata, "Oh, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Namun Yesus menjawab, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Saudara sekalian, orang baik-baik tetapi disebut kejahatan. Mengapa mereka ditolak oleh Yesus, orang yang seperti ini? Karena mereka mengenal Yesus secara luar. Mereka hanya menampilkan saya orang Kristen yang taat tapi dari luar, tetapi tidak menerima dia di jalan dan tidak berjalan di jalannya. Jadi saudara sekalian, orang jangan cuma tahu tentang Yesus, tapi dia harus mengambil sikap, membuka hatinya dan menerima Yesus ke dalam hidupnya. Kehadiran Yesus dalam hidup seseorang itu akan sangat menolong dia, bahwa dia tidak sendiri sekalipun banyak orang yang sudah meninggalkan Yesus, menyimpang dari jalan yang benar. Dia katakan, saya hanya bersama Yesus menuju kepada kehidupan yang kekal. Mau sakit, mau mati, saya bersama Yesus. Mereka mendengar tetapi tidak taat. Ini hubungannya antara mendengar, sesudah mendengarkan tahu. Sesudah tahu, dia bangga dengan pengetahuannya. Kalau orang dengar, orang ikut kuliah dan dia tahu dan lulus. Dan hanya sampai situ. Sudah bisa bayangkan enggak apa yang terjadi dengan kehidupannya. Mereka harus sampai kepada ketaatan dulu. Mereka dekat secara ritual melakukan upacara-upacara keagamaan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Dan mereka ini bukan murid Tuhan Yesus. Sudah melihat orang yang banyak beragama, apalagi di Indonesia ini, yang menyebut orang bertuhan semua wajib, karena itu adalah undang-undang kita. Wajib untuk beragama. Tapi ini adalah sebuah jebakan iblis. Dia atas nama agama, karena sudah pakai baju agama, sehingga apa yang dia katakan itu pasti benar. Kalau dinista, dihina, itu harus dibunuh. Bahkan orang berani membunuh atas nama Tuhan. Bahkan kamu boleh memperkosa orang yang tidak seiman, tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan ini adalah satu kebohongan yang dibawa oleh iblis. Tapi kalau Anda adalah murid Yesus, Anda tidak begitu. Anda tahu, saya memang ada kelemahan. Tapi kalau saya kemudian dalam nama Yesus saya bunuh orang lain, kita jauh dari situ. Dalam nama Yesus curi, asal jangan curi sesama iman, curi orang yang tidak seiman tidak apa-apa. Dan memperkosa atas nama Tuhan, itu dibenarkan.
atas nama agama. Dan dari dulu Yesus sudah melihat ini ada satu yang salah. Yesaya berkata, siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya yang hidup dalam kegelapan dan tidak ada terang baginya? Ini maksudnya. Dia bilang saya tahu Tuhan, saya takut Tuhan, tapi gelap. Hidupnya gelap, pikirannya gelap. Hendaklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bertopang kepada Allah-Nya. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita berjalan dalam kegelapan, ketika doa tidak langsung dijawab, pelayanan terasa berat, dan penderitaan tanpa tidak beralasan. Tapi disinilah justru Tuhan memanggil kita untuk datang kepada Kristus. Hanya Kristus yang bisa menolong kita. Karena pada dasarnya manusia itu gelap. Manusia itu pada dasarnya egois. Manusia pada dasarnya ingin mementingkan dirinya sendiri asal dia selamat. Yesaya menegur mereka yang menyalakan api sendiri. Yesaya 50 ayat 11. Hai kamu yang menyalakan api dan memasang obor, pergilah dengan api yang kamu nyalakan. Saudara, ini adalah sindiran keras terhadap manusia yang berusaha untuk mencari terang sendiri. Menyelesaikan hidup dengan hikmat sendiri tanpa Tuhan. Tanpa bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang masalah diselesaikan dengan masalah. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu kejahatan, dia ingin balas dengan kejahatan. Kita hidup di zaman di mana banyak orang menyalakan obor rohaninya sendiri. Dia merasa gelap, merasa cukup dengan kesalehan yang dari luar atau dengan ritual-ritual tertentu, dengan mengandalkan teknologi, dengan uang, dengan ideologi, namun tanpa ketaatan kepada Kristus. Semuanya itu sia-sia atau terangnya itu disebut padam. Yesaya menutup dengan keyakinan begini. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Orang yang bergantung kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus, yaitu hamba yang sejati, dia dapat menggenapi kata-kata ini. Dia berjalan melalui jalan sempit. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus, yaitu melalui salib. Dan di sanalah Allah membenarkan dan memuliakannya. Filipi 2 ayat 89 mengatakan, ia merendahkan dirinya dan sampai taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Saudara, jalan sempit adalah salib. Dan Yesus menempuh itu. Kalau Anda dan saya mengatakan saya percaya Yesus, jangan cuma sampai situ. Percaya dan taat adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Saudara, lihat burung yang terbang. Ada burung yang terbang dengan satu sayap begini? Tidak ada. Kalau Anda mau ingin terbang tinggi, Anda pakai sayap taat dan sayap mendengar. Mendengar dan taat, maka Anda akan terbang bersama dengan Kristus. Kalau hanya sampai pada mendengar saja, Anda tahu, saya tahu, Anda akan mengatakan, saya tidak perlu diajar, saya sudah tahu itu. Anda harus taat berdasarkan apa yang Anda dengar dari firman Tuhan. Kalau hanya taat saja, pertanyaannya taat sama siapa? Anda cenderung untuk taat kepada apa kata orang. Apa kata agama lain. Apa kata kepercayaan di luar Kristus. Anda taat. Anda terjebak dalam ketaatan agama. Itu yang banyak terjadi yang kita saksikan.
baik di dalam gereja maupun di tempat-tempat ibadah lain. Mereka begitu taat. Bahkan mereka sampai melompat-lompat dan ada yang sampai juga mencium tanah. Itu ketaatan seperti itu adalah ketaatan agama. Anda dengar kebenaran Kristus dan Anda taat apa yang Yesus katakan. Ini merupakan perjalanan yang menuju kepada surga yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, panggilan kita bukan hanya percaya Yesus tapi berjalan di jalan Yesus. Menjadi hamba, menjadi murid yang taat. Karakter Kristus itu harus dijalankan. Ketika orang tidak melakukan itu, Anda dan saya lakukan itu. Ketika orang menerobos lampu merah, Anda berhenti. Ketika orang lain sedang melanggar lalu lintas, Anda tetap taat. Kalau di Bandung itu ada jalur merah yang di depan, kalau itu disediakan untuk motor, Anda berhenti di belakang jalur merah. Beri kesempatan kepada motor yang ada di depan. Itu di Bandung, di Jakarta itu tidak ada. Jadi bebas. Kalau Anda melihat air yang keran yang lupa ditutup, Anda tutup. Oh, kecuali kalau naik kapal di Danau Toba, ya, keran dibuka terus kan? Nah itu dibuka terus. Tapi saya tanya kepada mereka, kenapa itu airnya nggak ditutup? Oh memang sengaja begitu, karena kan air dari bawah ya, dari danau masuk ke situ dan dibuang lagi gitu. Jadi supaya katanya air justru jangan mandek di kapal ini, harus dibuang lagi baru naik lagi gitu. Jadi supaya katanya WC-nya nggak bau. Begitu ya? Oh baru saya mengerti. Nah itu nggak apa-apa. Tadinya saya udah mau tutup, kok airnya kencang jalannya gitu. Oh jangan Pak, itu memang sengaja begitu. Nah itu beda lagi ya, beda lagi. Nah menjadi murid Kristus itu adalah membuat perbedaan. Dalam keluarga, jalan yang sempit itu berarti saudara mengampuni ketika disakiti. Dalam pelayanan jalan sempit itu berarti setia meskipun tidak dihargai. Udah capek-capek ngepel, nggak ada yang muji. Ya, itu pelayanan yang murni. Dalam pekerjaan jalan yang sempit itu berarti jujur meski kehilangan kesempatan. Ada beberapa ketidakadilan yang kita dapati. Tapi ingat, dalam waktu kemudian Tuhan membalas dengan keadilan Tuhan. Dalam penderitaan, jalan yang sempit berarti percaya bahwa Tuhan mau menolong kita. Iman seperti ini mungkin tidak populer, tetapi itulah iman yang menyelamatkan. Terima Yesus pasti selamat. Tetapi keselamatan yang dimaksud Yesus adalah banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat karena mereka tidak mau menempuh jalan salib. Jalan salib adalah jalan sempit dan bukanlah jalan putus asa. Itu adalah jalan yang penuh harapan. Sebab di ujung jalan itu berdiri Kristus sendiri. Hamba yang taat, juru selamat yang dimuliakan. Jika Anda dan saya adalah murid Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya dan menerima Yesus, tetapi berjalan bersama Yesus, yaitu jalan hamba yang taat. Biar setiap kita di tengah dunia yang mencintai jalan yang lebar, tetap setia menempuh jalan yang sempit bersama Tuhan. Karena di ujung jalan itulah kita menemukan terang kasih Allah yang kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Biarlah kami dimampukan untuk melewati jalan salib ini Tuhan. Ada begitu banyak halangan yang merintangi kami. Tapi kami yakin bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu agar kami masuk di dalam sebuah perjuangan. Seperti perintah-Mu Tuhan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Dan kami mau dengar firman Tuhan ini
agar kami diberi kesempatan untuk berjuang. Dunia yang penuh dengan kesulitan ini merupakan arena perjuangan kami. Tolonglah kami Tuhan, di tengah-tengah perjuangan ini kami dapat melihat Tuhan. Sama seperti orang Israel yang dapat melihat dan mengenal Tuhan di tengah-tengah padang gurun yang penuh dengan perjuangan menuju Kanaan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.